Selamat sore, di video sharing kali ini saya akan sharing tentang nanti pemasangan Micron 5S 2T ya. Nah, untuk nanti motor FVVI saya, jadi nanti cara pemasangannya bagaimana, mungkin setting-settingannya bagaimana ya, nanti akan saya tunjukkan ya. 2T di sini dalam artian bukan maksudnya 2 tak loh ya, jangan salah. 2T itu 2 thermocouple. Jadi 2 thermocouple itu pembacaan suhunya ada 2, dari air radiator sama silinder head, tapi yang saya pakai ini nanti dari air radiator. Ini loh, temperatur thermocouple sama thermoresistant ada 2 ya. Nanti kita coba cara pemasangannya kayak apa untuk FVVI saya. Oke ya. Nah ini kan saya pesen tempatnya sama temen ini, teman yang di Solo dibuatkan. Oke, udah jadi. Nah, saya tempatnya nanti di sini, di rangka sini ya. Untuk pemasangannya 2 kabel ini mudah. Nah ini kabel RPM itu cuma digini aja yang ke alatnya ya, cuma dimasuk ke slep gitu aja udah selesai. Nah ini jalur sensor temperaturnya, ini loh, temperatur lap ekspansi. Nah ekspansi ini untuk ada umpamanya tambahan sensor wideband dan sebagainya bisa langsung connect ke sini ya. Ini dipasangkan untuk tempatnya ya kan. Nanti saya terangkan ke yang lain setelah saya rakit ini dulu di sini. Oke ya. Jadi gitu pemasangannya cukup mudah untuk 2 kabelnya. Nanti yang di coil masangnya bagaimana, mungkin settingnya juga bagaimana dan lain sebagainya nanti saya tunjukkan. Oke. Saya rakit dulu ini. Oke, ini udah saya pasang ya. Jadi letaknya di sini. Nah, begitu. Ya kalau masalah peletakan kan selera ya masing-masing, jadi terserah mau letakkan di mana aja. Oke, terus ini untuk jalur kabel. Nah ini kan ada 2 thermocouple ini. Nah yang satu ini, nah ini loh, yang ini bisa untuk air, bisa untuk panas silinder head. Biasanya letakkan di busi, karena di busi kalau FVV kan susah ya. Nah kalau ini untuk yang membaca ke air radiator atau silinder head, tapi yang ini saya ambilnya yang suhu air ini. Nah ini saya manfaatkan sensor ini bawaan si dari AIM, yang ini sensor ini. Nah nepelnya ini bawaan Koso. Nah saya tunjukkan. Nah, ini bawaan Koso. Jadi dari sensornya Koso, cuma ini sensor ini tidak bisa langsung masuk di sini, harus perlu apa namanya kayak disenai atau di drat ulang, karena dratnya si AIM ini drat halus ya kayaknya ya, dulu saya lupa. Drat halus, kalau dratnya Koso itu agak kasar, jadi perlu di drat ulang, tapi ukuran sama. Saya memanfaatkan nepelnya Koso saja ini. Oke ya. Nah itu untuk yang pembacaan suhu. Kalau yang ini kan tidak saya pakai karena saya tidak membaca dari suhu mesin yang ambil dari busi, karena untuk FVV kan tidak bisa. Kalau motor 2 tak bisa ini ya, kalau motor 2 tak bisa ya. Terus untuk kabel RPM, nah kabel RPM caranya masang bagaimana? Kabel RPM itu cara masangnya sebenarnya mudah. Dililit begini, terus ini dimasukkan ini loh, di slep dimasukkan begini dok. Nah yang penting ini rapat. Nah begini. Oke ya, cara pemasangan cuma begitu aja ya. Kalau ini udah, walaupun digini kan dia udah stabil bacanya ya, kecuali kalau kalian biasanya pakai coil yang apa namanya energinya gede, memang biasanya pembacanya agak error, atau maksudnya bukan error ya, tetap bisa kebaca, cuma dia agak ada feedback sedikit, biasanya begitu ya. Ini ya. Oke, nanti saya tunjukkan cara setting-settingnya bagaimana. Sebentar. Sudah terpasang ya untuk data logger AIM-nya. Ini saya pasang di FU 150 FI di motor 4 tak, tapi selebihnya sih caranya sebenarnya sama aja ya untuk pemasangan di motor lain ya. Cuma letaknya saya kan di sini. Kalau masalah letak kalian selera lah, letakkan di mana aja. Ini bisa di on kan walaupun kondisi apa namanya mesin motor mati ya. Sebentar, karena ini motor berdasarkan pembacaan GPS jadi GPS-nya itu sangat penting ya.
karena ini masih nyari GPS, dan GPS nya kebetulan lama saya matikan sih, jadi beberapa datanya mungkin belum ada, termasuk ini jamnya ini nggak update ini ya gitu. Jadi untuk menu-menunya ya, ini mulai backlight ini untuk settingan lampu. Nah, kuning gini, blue, magenta, cair, nah dan sebagainya. Ini kan untuk night vision atau mati ya monggo kan gitu ya, gitu ya, exit. Terus ini untuk ini sistem setting, mulai unit, pengukuran unitnya, kecepatan secara kilometer, suhu secara ini ya kan, ini tinggal ini change, ganti ya. Untuk menunya exit. Terus sekarang drive setup, ini gearbox, karena motor saya ini tipe gear pakai gearbox ya biasa, jadi giginya 6 ya, 6 bisa pilih CVT, direct atau clutch ya. Ini juga bisa dipilih berapa giginya umpamanya, nah, sesuaikan kebutuhan aja. Oke, lalu sudah exit. RPM. Nah, ini karena RPM saya 13.000. Nah, RPM frekuensi dan RPM faktor ini untuk apa? Biar semut. Ya, jadi RPM-nya itu biar semut, angka-angkanya biar semut, juga tidak ada apa namanya? Feedback. Nah, ini untuk nyeting itu ya. Bisa disetting di sini. Sesuaikan kebutuhan aja. Gitu ya. Gitu ya. Oke, ini exit. Terus temperatur setup lah, temperatur ini yang kedua, ini yang saya gunakan ini. Nah, ini yang termokopel yang kedua ini saya gunakan untuk temperatur, water temperatur. Nah, ini sama, ini untuk membacanya biar semut. Ya. Oke, terus ini lap time view otomatis atau berdasarkan GPS ya bisa, karena berdasarkan GPS kalau pengen akurat ya harus GPS nya kondisi on. Dan juga untuk tarik data dibaca di ResStudio 3 yaitu harus GPS nya on agar bisa terdetek jalanan yang kita lewati, cara kita bawa itu bisa kedetek ya. LED bar, nah ini LED bar ini loh, untuk LED ini per gigi ya, per gigi berapa ini, nah shift light-nya ini loh. Gitu ya. Oke, exit. Kebutuhannya berapa, apa off, mau di on kan atau persen lap time, nah sesuai kebutuhan saja. Exit. Alarm bar, ini namanya suhu, ini di sini suhu berapa dia nyala, nanti ada indikatornya ya. Oke. Terus display setup, pengaturan RPM, lap time, dan ini sistemnya bagaimana, ini sesuai kebutuhan saja yang dibutuhkan kayak apa dasar speed dan lap time atau RPM atau custom, nah kan sesuai kebutuhan. Oke. Terus kalau ini general, kalau general ya paling gini sih, GPS nya previous lap, best time, toda. Lah toda ini kayak di velodrome itu loh, kayaknya gitu, yang apa bentuknya oval tracknya itu kayaknya begitu sih ya. Ya, exit. Nah, ini versi. Ini cara ngupdate nya ada di video saya sebelumnya, ada cara ngupdate nya bagaimana. Ini sudah saya update sih. Oke, sekarang exit. Ini untuk counter, ini pembanding. Nah, ini pembanding. Nah, pembandingnya ini umpamanya statusnya aktif dari berapa ke berapa ini. Nah, untuk pembanding aja ini ya. Exit. Terus ini nyeting waktu, ini karena GPS lama saya matikan, jadi ini perlu jalan dulu nanti buat ngupdate waktu, karena GPS nya perlu ngupdate dulu ya. Oke, ini buat nyeting waktu sih tadi 24 jam kah, 12 jam kah, atau ini bulan hari tanggalnya begitu. Ini untuk setting wifi, untuk ngupdate atau connect dengan komputer ya. Ini track management, tracknya yang dipakai, misalkan
Ya. Ada truk Indonesia, ada dua, Bukit Pacer sama yang satu apa ya, Bukit Pacer itu sama apa lupa saya itu. Terus sorry, ini settingan bahasa ya kan, English, kostum bisa. Ini untuk secara keseluruhan aja sih ya. Oke, udah selesai. Kalau ini untuk menghapus memori yang ada di sini, hasil truknya pokoknya begitu ya. Oke ya, itu tadi hasil apa namanya settingannya begitu. Kita coba nyalakan sebentar. Udah baca, langsung membaca secara kecepatan dia ya, sorry, RPM langsung baca waktu ya. Nah ini untuk water temperaturnya. Tadi pemasangan untuk AIM Micron 5S2T ya, itu begitu caranya. Dan untuk penyetingannya itu tadi, pemasangannya juga mudah. Untuk RPM ini cuma dililitkan saja. Terus ini karena saya pakai dua thermocouple, saya ambil yang jalur radiator. Nah, yang untuk silinder head ini tidak saya pasang, ini tidak saya pasang, ini untuk radiator saja. Juga pemasangannya untuk mudah. Itu tadi pemasangan untuk di FU 150 Fi. Bisa jadi untuk motor injeksi atau motor 4 tak yang lain sama, 2 tak juga sama, kurang lebih caranya sama. Tinggal settingan yang lain disesuaikan kebutuhan saja. Ini GPS-nya agak jelek, ini perlu jalan. Ini udah ngupdate, ini jamnya, ini jamnya udah ngupdate ya. Jadi begitu untuk cara pemasangannya, cukup mudah, settingannya cukup mudah. Dan kalian apabila ingin menarik data di sini, dari sini itu harus dihubungkan ke wifi-nya tadi on, yang ini loh, yang wifi ini on. Nah, wifi ini on, terus nanti dikoneksikan ke laptop, terus nanti baca narik data dari aplikasi RES Studio. Nanti saya tunjukkan caranya bagaimana ya. Jadi begitu caranya. Oke, untuk pemasangan dari data logger AIM ini juga aplikasinya mulai dari ambil dari suhunya dari mana, pemasangan RPM-nya bagaimana. Nah, kalau pakai yang AIM yang Solo 2DL itu lebih komplit dia, karena dia pembacanya dari ECU ya. Kalau apalagi kalau kalian pakai ECU Racing, mungkin lebih detail lagi. Kalau pakai ECU biasanya dia pembacaan hanya RPM begitu ya. Ini untuk yang Micron 5S2T pemasangannya. Untuk motor 4 tak yang lain kurang lebih sama pemasangannya, tinggal kalian posisi letaknya di mana, monggo, karena itu selera ya. Tapi kurang lebih pemasangan jalurnya sama aja, penyetingannya mungkin kurang lebih juga sama, tidak beda. Mungkin juga paling di gearbox 4, 5 atau mungkin 3 tidak ada, biasanya 4, 5 sampai 6 aja kalau di Indonesia. Oke ya, itu sharing saya untuk pemasangan dari data logger AIM tipe Micron 5S2T. Karena ini sangat memerlukan data GPS. Jadi mau akurat GPS harus kondisi on. Tapi misalkan tidak, bisa aja saya sering pakai biar irit batu, lampu saya matikan, GPS saya matikan. Jadi nanti dasarnya cuma dari RPM. Begitu RPM nyala, waktu berjalan. Begitu RPM selesai atau kita berhenti, waktunya off. Tapi ketika kita tarik data pakai RES Studio 3, dia tidak memunculkan data tracknya atau jalur yang kita lewati, karena GPS-nya tidak bisa nge-record dan off, karena off. Oke ya, begitu sharing saya untuk pemasangan data logger AIM dari Micron 5S2T. Ini saya pasang di motor Suzuki FU. Untuk motor lain kurang lebih sama, tidak beda jauh. Semoga bermanfaat.